Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan COVID, kalian tetap semangat, tetap sehat semuanya, mengikuti pelajaran ya. Ibu mohon kalian sekalian siapkan bukunya, pensil atau pulpennya, ya HP-nya siapkan di depan komputernya atau laptopnya untuk mencatat materi. Setelah dibuka semuanya, kita masuk pada materi eksposisi. Jadi kalian pastikan absen dulu ya semuanya. Lalu siap, baru Ibu lanjutkan materi eksposisi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas teks eksposisi ya. Kalau kemarin kita membahasnya dari pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya, jenisnya. Sekarang kita akan membahas eksposisi dari strukturnya. Bagaimana kita melihat eksposisi dari struktur dan nanti langsung pada penganalisisan. Struktur dalam teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas yang didukung oleh argumen. Umumnya tesis diletakkan di paragraf pertama sebagai teks pembuka. Contohnya ya, tesis dari sebuah teks eksposisi ini contohnya. Kebersihan merupakan hal terpenting dalam kehidupan, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan. Dengan bersihnya lingkungan dari sampah, maka wilayah tersebut akan lebih sehat dari berbagai virus yang bisa disebabkan oleh sampah. Sehingga warga sekitar pun akan terhindar dari penyakit yang bisa ditimbulkan dari sampah yang menumpuk. Nah, jadi di tesis tadi apa? Yaitu mengenalkan masalah yang akan dibahas dari pandangan penulis. Selanjutnya setelah ada tesis yaitu ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan berupa data, fakta, dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis. Agar tesis dapat disetujui atau didukung oleh pembaca, dibutuhkan beberapa argumen yang logis dan kuat. Nih contohnya. Kebersihan lingkungan di desa Mekarsari Gunung Pati, Semarang terbilang baik dari desa atau kampung-kampung lainnya. Pasalnya warga desa Mekarsari memiliki sifat kedisiplinan dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Hal itu disebabkan karena sifat cinta lingkungan warga Mekarsari. Kedisiplinan warga tidak hanya memiliki jiwa yang sangat peduli akan lingkungan, tetapi juga menerapkannya secara nyata, mulai dari kerja bakti mingguan dalam membersihkan lingkungan, mengadakan pengumpulan bank sampah plastik yang dapat didaur ulang. Selain itu, warga desa Mekarsari Gunung Pati juga menggunakan data masing-masing kepala keluarga untuk jasa pembuangan sampah mingguan ke TPA, sehingga kampung terlihatan bersih dari sampah yang bersangkutan. Nah, di sini dijelaskan argumen yang tadi dijelaskan bahwa kebersihan lingkungan, argumennya apa, pendapatnya apa. Nih, ada yang memberikan sebuah pendapat karena ada rajin disiplin membersihkan. Penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang merupakan pernyataan yang menguatkan kembali apa yang telah diargumenkan tadi, dikuatkan kembali, ditegaskan.
penegasan ulang, merupakan bagian yang mengakhiri sebuah eksposisi. Nah, contohnya warga desa Mekarsari terbilang sehat dan jarang sakit. Hal itu didukung karena lingkungan yang bersih dan terhindar dari pencemaran penyakit akibat sampah dan polusi tanah. Selain baik bagi kesehatan warga sekitar, lingkungan juga bersih juga akan membawa alam sekitar jadi terjaga. Nah, di sini ada ditegaskan, jadi semua warga terbilang sehat dan jarang sakit, didukung karena apa? Lingkungannya bersih, terhindar dari pencemaran penyakit, dari akibat apa? Sampah dan polusi tanah. Selain itu, bagi kesehatan warga, lingkungan juga bersih, juga akan membawa alam sekitar terjaga. Jadi ditegaskan kembali. Maka ada penegasan ulang. Tesis, argumen, dan penegasan ulang itu adalah dalam struktur eksposisi. Dari unsur kebahasaannya, kalau tadi dari strukturnya, sekarang kita lihat dari unsur kebahasaannya. Ada yang menggunakan kata ganti atau pronomina, kalimat verbal, kalimat nominal. Pronomina, apa itu kata pronomina? Pronomina itu kata ganti orang atau benda. Kata ganti yang dimaksudkan adalah kata ganti diri seperti si penulis, seperti saya, aku, kami, ia, dia, dan mereka. Nah, pada teks eksposisi pronomina digunakan ketika penulis menyatakan pendapatnya, yaitu pada bagian tesis dan penegasan. Secara luas pronomina dibagi menjadi 6, yaitu pronomina persona, possessiva, demonstrativa, integrativa, relativa, dan tak tentu. Pronomina persona, kata ganti orang. Nah, yaitu disebut juga kata ganti persona. Nah, ya, suatu jenis kata ganti yang berfungsi menggantikan nomina. Kata ganti persona, yaitu suatu jenis kata ganti yang berfungsi menggantikan nomina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata ganti orang atau persona, kata ganti yang digunakan dan berfungsi untuk menggantikan posisi nomina benda. Merupakan ada 6 contoh kata ganti persona. Kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, saya. Kata ganti orang pertama jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal, Anda, kamu. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, dia, ia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Pronomina possessiva, yaitu kata ganti kepemilikan, adalah suatu jenis kata ganti yang digunakan dan fungsinya untuk menyatakan kepunyaan, kepemilikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata ganti kepemilikan adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan milik atau kepunyaannya. Contohnya kata ganti kepemilikan yaitu sebagai berikut. Pulpen aku menjadi pulpenku, pulpen kamu menjadi pulpenmu, pulpen dia menjadi pulpennya, pensil aku menjadi pensilku, dan lain sebagainya, termasuk pada kata ganti kepemilikan. Pronomina demonstrativa, kata ganti penunjuk, adalah suatu jenis kata ganti yang digunakan dan berfungsi sebagai penunjuk suatu lokasi, benda atau tempat yang letaknya jauh maupun dekat, sehingga
dapat disimpulkan bahwa arti kata ganti penunjuk adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik itu benda, lokasi, atau tempat sebagai penunjuk. Contoh kata ganti penunjuk adalah sebagai berikut: ini, itu, di sini, di sana, di situ. Pronomina relativa yaitu kata ganti penghubung suatu jenis kata yang ganti yang digunakan dan berfungsi sebagai penghubung antara relativa antara induk kalimat dengan anak kalimat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata ganti penghubung adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimatnya. Contohnya apa? Kata ganti penghubung di sini adalah sebagai waktu, kata ganti pengganti ya, waktu, tempat, lokasi, dan kata ganti tanya. Suatu jenis kata ganti yang digunakan dan fungsinya sebagai penanya. Penanya atau peminta informasi suatu peristiwa atau kejadian, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata ganti tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan, meminta informasi. Kata ganti contohnya apa, mana, siapa, kapan, apa yang dibawa, mana buktinya, siapa yang membawa, itu contoh. Pronomina tak tentu. Nah, kata ganti yang tidak tentu. Suatu jenis kata ganti yang digunakan untuk fungsinya menunjukkan pengganti orang maupun benda yang jumlahnya ya yang banyak serta menentu, sehingga disimpulkan menjadi kata ganti tak tentu. Kata ganti ini digunakannya yaitu suatu barang atau benda yang banyak jumlahnya yang tidak menentu. Contohnya kata ganti di sini adalah para siswa, para jemaah, sesuatu, masing-masing, semua siswa. Nah, jadi tidak tentu berapa. Kalimat verbal. Kalimat verbal, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Maka ada kalimat verbal. Predikatnya berupa kata kerja. Ia membaca buku. Nah, predikatnya kata kerja, maka disebut masuk pada kalimat verbal, kata kerja. Nah, verbal di sini ada menjadi dua verbal, yaitu aktif dan pasif. Nah, kata kerja dibagi menjadi dua, transitif dan intransitif. Kalau transitif berarti ada objeknya, subjek, predikat, objek. Kalau intransitif berarti ada subjek, predikat, pelengkap, atau subjek, predikat, keterangan. Di sini contohnya kalimat transitif berarti membutuhkan objek. Nah, kalimat kalau transitif berarti ada subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau intransitif berarti kalimat yang tidak memiliki objek. Itu intransitif. Nah, ini contoh transitif dulu. Ibu memasak sayur bayam. Ibu berarti subjek, memasak predikat, sayur bayamnya objek. Asmi memainkan kelereng di air Petra. Nah, Asmi subjek, memainkan predikat, kelereng objeknya. Nah, air Petra keterangan, maka disebut kalimat transitif. Intransitif berarti kalimat itu tidak dilengkapi adanya objek. Berarti bisa saja subjek predikat, bisa juga subjek predikat keterangan, bisa juga subjek predikat pelengkap. Retno menangis terseduh-seduh. Retno subjeknya, menangis predikatnya, terseduh-seduh sebagai pelengkap. Nah, biasanya bagaimana membedakan ciri antara kalimat transitif dan intransitif? Mudah. Kalau bingung apa ini objek atau pelengkap ya, maka kita lihat kalau objek diubah dalam bentuk pasif pasti akan menduduki subjek. Tetapi kalau pelengkap tidak mungkin akan menduduki subjek, sehingga itu jelas sekali. Retno menangis terseduh-seduh.
Retno subjeknya, menangis predikatnya, terseduh-seduh pelengkap. Nggak mungkin terseduh-seduh Retno menangis. Nah, di sini nggak mungkin sebuah pelengkap akan menduduki subjek. Itu paling mudah cirinya membedakan antara pelengkap atau objek. Kalau diubah dalam bentuk pasif tidak bisa menduduki subjek, berarti itu pelengkap. Adin bertanya di dalam kelas. Adin berarti subjek, bertanya predikat, di dalam kelas keterangan. Jadi di sini kalimat intransitif tidak harus di belakangnya ada pelengkap. Boleh subjek predikat keterangan, subjek predikat pelengkap. Itu intransitif. Paham anak-anak antara membedakan kalimat transitif dan intransitif, dan itu adalah sering terjadinya. Kalimat nominal, kalimat berarti di situ ada predikatnya berupa kata nominal. Nah, kalau nominal berarti kata benda, merupakan kata, melainkan kata benda. Yang sering kalian lihat itu kata kerja, tetapi kalau di domina, di nominal berarti kata benda, bisa juga kata sifatnya, bukan kata kerja, melainkan yang ada predikatnya di dalam kalimat nominal kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti atau keterangan. Susunan kalimat nominal sama dengan kalimat perba, namun yang membedakan hanyalah predikatnya saja. Kalau di kalimat perba tadi ada predikatnya berupa kata kerja, kalau di nomina selain kata kerja, maka masuk pada kalimat nominal. Contoh kalimat nominal. Kalimat nominal predikatnya kata benda. Ayahnya adalah seorang pelaut. Ayahnya adalah subjek, ya, ayahnya itu sebagai subjek, adalah seorang pelaut sebagai predikat. Nah, di sini tidak berupa kata kerja, kata benda. Seorang pelaut, benda. Dia subjek merupakan pahlawan sejati, benda, ya, kata benda. Predikatnya kata sifat. Dia subjek senang, kata senang. Kata senang berarti sifat. Dia subjek senang berarti sifat karena lulus. Nah, dia senang karena lulus. Dia itu subjek, senang karena lulus itu sebagai predikat. Senang tadi berupa kata sifat. Ani subjek, sedih ayahnya meninggal dunia. Nah, di sini kata sedih berarti sebagai kata sifat. Kalimat nominal predikatnya kata bilangan. Kalimat nominal berpredikat kata bilangan. Nah, berarti ada jumlah. Panjangnya sekitar 50 cm. Panjangnya sekitar 50 cm dari titik awal. Gajinya hanya 1 juta rupiah setiap bulan. Kata nominal berpredikat keterangan. Ayah subjek di kantornya, keterangan di kantornya. Berarti sebagai keterangan sejak pagi tadi, keterangan. Ibu subjek di dapur, keterangan. Maka di sini kalimat nominal yang ada nominal yang berupa predikat benda, ada nominal yang berupa kata sifat, ada kalimat nominal yang berupa bilangan, ada nominal yang berupa kata keterangan. Terima kasih. Dalam materi eksposisi, yaitu tadi kita sudah membahas dari teks eksposisi dari segi strukturnya dan kebahasaannya. Nah, kalian sekarang praktik dalam segi menganalisis dulu. Pertama, menganalisis teks yang dilihat mana strukturnya, mana segi kebahasaannya, mana kita lihat kata konjungsi, kata benda, kalimat perba, kalimat nomina, mana yang aktif transitif, mana yang intransitif. Nah, itu contoh menganalisis teks verba. Setelah nanti menganalisis,
dipraktikkan juga bisa membuat sebuah teks eksposisi yang mengikuti tata cara, yaitu ada struktur dan kebahasaannya semuanya. Nanti bisa dikerjakan di rumah, bisa dikirim ya lewat model, ibu nanti koreksi benar atau salah, bisa lewat WA atau mungkin email ya. Selamat mengerjakan, semoga kalian sukses semuanya, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.